NPM 22130411023. Baik, saya akan menjelaskan tentang hakikat media pembelajaran. Gagne dan Brick 1979 berpendapat bahwa media pembelajaran mencakup alat-alat yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pendidikan secara fisik, yang terdiri dari buku, kaset, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Suatu sistem komunikasi terdiri dari beberapa komponen seperti komunikator, saluran, pesan, putaran umpan balik, dan kebisingan atau hambatan. Pesan yang dikirimkan komunikator diterima oleh penerima melalui suatu saluran. Penting untuk menggunakan saluran yang berisi materi pendidikan untuk membantu penyampaian pesan ini. Media merupakan salah satu komponen proses komunikasi. Komunikasi yang efektif terhambat oleh penggunaan saluran dalam komunikasi. Dalam hal ini pembelajaran dilakukan melalui komunikasi, yaitu proses mengambil informasi dari suatu sumber dan menyampaikannya melalui media atau saluran tertentu kepada penerimanya. Komponen proses komunikasi meliputi tuturan, sumber tutur, media, dan penerima informasi. Bahan ajar yang termasuk dalam kurikulum akan dikomunikasikan. Guru dan siswa adalah beberapa contoh sumber kekuatan. Dalam sistem pendidikan, saat ini peserta didik tidak hanya dapat berfungsi sebagai komunikator atau penerima pesan, tetapi juga sebagai koresponden atau pengirim pesan. Dalam skenario seperti itu, akan terjadi komunikasi lalu lintas dua arah atau komunikasi lalu lintas multi arah. Dalam bentuk komunikasi, guru perlu adanya penggunaan media untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran dan kompetensi siswa. Perkenalkan, saya Putri Hoirunisa, NPM 22130411001. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian media pembelajaran. Kata media pembelajaran berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Media dalam perspektif pendidikan merupakan instrumen yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Sebab keberadaannya secara langsung dapat memberikan dinamika tersendiri terhadap peserta didik. Berlis and Ailey mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Menurut Umar Hamalik, media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia Aftasari, NPM 2213041013. Di sini saya akan menjelaskan landasan penggunaan media pembelajaran. Landasan penggunaan media pembelajaran dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, landasan filosofis. Secara filosofis, pendidikan merupakan bentuk atau contoh dari masyarakat yang lebih luas dan lebih maju sebagai bentuk hasil dari produk atau karya dari pendidikan itu sendiri. Peserta didik diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan dalam belajar maupun alat belajar sesuai dengan kemampuannya. Dengan berbagai perbedaan karakteristik tersebut, maka penggunaan media dalam proses pembelajaran akan tetap menggunakan pendekatan humanisme. Yang kedua, landasan psikologis. Hasil kajian psikologis tentang proses belajar yang terkait dengan penggunaan alat pembelajaran dapat dikemukakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, belajar adalah proses kompleks dan unik. Belajar adalah proses kompleks dan unik, maka dalam mengelola proses pembelajaran harus diusahakan dapat memberikan fasilitas belajar. Juga media dan metode pembelajaran harus sesuai dengan perbedaan individual peserta didik. Yang kedua, persepsi. Persepsi adalah mengenal sesuatu melalui alat indera. Orang akan memperoleh pengertian dan pemahaman tentang dunia luar dengan jelas jika ia mengalami proses
persepsi yang jelas juga. Hal-hal yang mempengaruhi kejelasan persepsi antara lain ialah keadaan alat indera, perhatian, minat, dan pengalaman serta kejelasan objek yang diamati. Yang ketiga, landasan teknologis. Landasan teknologis dapat dilihat dari dua konsepsi, yaitu teknologi pendidikan dan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi pendidikan merupakan teknologi yang dimanfaatkan untuk mengefektifkan proses pembelajaran, sedangkan teknologi pembelajaran yaitu bagian dari teknologi pendidikan yang bersifat kompleks dan terpadu, yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari pemecah masalah, melaksanakan, mengelola, mengevaluasi pemecahan masalah dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada landasan empiris. Landasan ini menekankan pada pemilihan dan penggunaan alat belajar itu berdasarkan karakteristik orang yang belajar dan alatnya. Hal ini didasarkan atas pengalaman yang dimana kita mengenal para peserta didik itu bermacam-macam. Ada yang gaya belajar visual dan auditif, bahkan ada juga audio visual. Gaya belajar itulah yang membuat kita dapat memahami dalam pemilihan alat belajar. Perkenalkan, nama saya Aliani Rosi dengan NPM 2213041020 akan menjelaskan mengenai manfaat dan fungsi media pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa media merupakan salah satu alat bantu yang digunakan guru dalam proses pembelajaran yang efektif untuk menyampaikan materi ajar kepada siswa. Adapun manfaat media dalam proses belajar mengajar. 1. Dapat membantu kemudahan belajar bagi siswa dan kemudahan mengajar bagi guru. Penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran akan memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran yang sedang diajarkan, karena siswa secara langsung dapat berinteraksi dengan objek yang menjadi bahan kajian. Selain itu, penggunaan media pengajaran dapat mewakili sesuatu yang tidak dapat disampaikan guru melalui komunikasi verbal. 2. Melalui alat bantu konsep atau tema, pengajaran yang abstrak dapat diwujudkan dalam bentuk konkret. Penggunaan media pengajaran dalam pembelajaran khususnya pada materi pelajaran yang sukar dicerna dan dipahami oleh setiap siswa, terutama pada materi pelajaran yang rumit dan kompleks sangat perlu dilakukan. Untuk menjadikan materi pelajaran yang sukar dimengerti menjadi jelas dan mudah, maka diperlukan adanya media. Oleh karena itu, media pembelajaran adalah sarana yang dipergunakan agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan memperlancar jalan ke arah pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 3. Segala alat indera dapat menafsirkan dan turut berdialog sehingga kelemahan dari salah satu indera dapat diimbangi oleh kekuatan indera lain. Karena dalam menerima pembelajaran, di samping menggunakan indera penglihatan atau mata, juga menggunakan indera pendengaran atau telinga. 4. Meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, sehingga siswa dapat berpikir dan menganalisis materi pelajaran yang diberikan oleh guru dengan baik, dengan situasi belajar yang menyenangkan, dan siswa dapat memahami materi pelajaran dengan mudah. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki 5 fungsi. Yang pertama ada fungsi komunikatif. Media pembelajaran digunakan untuk memudahkan komunikasi antar penyampai pesan dan penerima pesan, sehingga tidak ada kesulitan dalam menyampaikan bahasa verbal dan salah persepsi dalam menyampaikan pesan. 2. Fungsi motivasi. Media pembelajaran dapat memotivasi siswa dalam belajar. Fungsi motivasi. Media pembelajaran dapat memotivasi siswa dalam belajar. Dengan pengembangan media pembelajaran tidak hanya mengandung unsur artistik saja, akan tetapi memudahkan siswa mempelajari materi, sehingga dapat meningkatkan gairah siswa untuk belajar. 3. Fungsi kebermaknaan. Penggunaan media pembelajaran dapat lebih bermakna, yakni pembelajaran bukan hanya meningkatkan penambahan informasi, tetapi dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk menganalisis dan mencipta. 4. Fungsi penyamaan persepsi. Dapat menyamakan persepsi setiap siswa sehingga memiliki pandangan yang sama terhadap informasi yang disampaikan. 5. Fungsi individualitas. Dengan latar belakang siswa yang berbeda, baik itu pengalaman, gaya belajar, kemampuan siswa, maka media pembelajaran dapat melayani setiap kebutuhan individu yang memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda. Nah, itu dia penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.